Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nindri Trisiani. Saya adalah mahasiswi jurusan Kimia Fakultas Sains dan Informatika dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di video sebelumnya saya menjelaskan tentang spektrofotometri UV-Vis. Untuk sekarang saya akan menjelaskan tentang spektrofotometri IR dari metabolit sekunder senyawa steroid dari hasil spektrum FIR isolat. Video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah penentuan struktur dengan dosen pengampu Ibu Dr. Liani Febriani. Definisinya yaitu spektrofotometri inframerah merupakan suatu metode untuk mengamati interaksi molekul dengan radiasi elektromagnetik yang berada pada panjang gelombang 0,75 sampai dengan 1000 mikrometer. Radiasi elektromagnetik ini pertama kali dikemukakan oleh James Clerk Maxwell yang menyatakan bahwa cahaya secara fisik merupakan gelombang elektromagnetik, artinya mempunyai vektor listrik dan vektor magnetik yang keduanya saling tegak lurus dengan arah sambatan. Metode ini memiliki teknik serapan atau absorption, teknik emisi atau emission, teknik fluorescence, dan komponen medan listrik yang banyak berperan dalam spektroskopi. Umumnya hanya komponen medan listrik seperti dalam fenomena transmisi, pembentulan, pembiasan, dan penyerapan. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi suatu senyawa yang belum diketahui karena spektrum yang dihasilkannya yaitu lebih lengkap. Seperti itu. Selain itu juga karena cepat dan relatif murah, dapat digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsional dalam molekul. Juga spektrum inframerah yang dihasilkan oleh suatu senyawa adalah khas, oleh karena itu dapat menjadikan sebuah fingerprint untuk senyawa tersebut. Interaksi antar sinar inframerah ini menyebabkan vibrasi atau bergeraknya pada tempatnya itu. Dasar spektrofotometri ini digambarkan oleh Hooke, di mana didasarkan atom senyawa yang terdiri dari dua atom atau diatom yang mana digambarkan pada dua bola yang terikat pada pegas seperti berikut. Berdasarkan gambar itu, jika pegas direntangkan atau ditekan pada jarak keseimbangan tersebut, maka energi potensial dari sistem tersebut akan naik. Ada dua jenis vibrasi molekul, yaitu ada vibrasi ulur atau stretchy atau regangan, dan juga ada tepung atau bengkokan atau bending. Vibrasi regangan sendiri yaitu bergeraknya atom sepanjang ikatan yang menghubungkan sehingga akan terjadi perubahan jarak antara keduanya walaupun sudut ikatannya tidak berubah. Ada dua macam, yaitu ada asimetri dan simetri. Asimetri ini geraknya bersamaan, tidak searah, tapi pada satu bidang datar. Sedangkan simetri adalah kebalikannya dari asimetri, yaitu geraknya bersamaan, searah, tapi satu bidang datar. Sedangkan vibrasi atau bengkokannya itu, jika sistem 3 atom merupakan bagian dari sebuah molekul yang lebih besar, maka dapat menimbulkan vibrasi bengkokan atau vibrasi deformasi yang mempengaruhi osilasi atom molekul secara keseluruhan. Ada 4 macam, ada schizoring, rocking, twisting, dan ringing. Berikut adalah prinsip spektrofotometer IR, yaitu bila radiasi inframerah dilewatkan melalui suatu cuplikan, maka molekulnya dapat menyerap dan terjadilah transisi di antara tingkat vibrasi atau growing state dan tingkat vibrasi tereksitasi atau excited state. Hampir setiap senyawa itu memiliki ikatan kovalen, baik itu organik maupun anorganik, akan menyerap berbagai frekuensi radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang pada lambda 0,5 sampai dengan 1000 mikrometer. Sedangkan dalam kimia organik, fungsi utama dari spektrofotometri inframerah sendiri adalah untuk elusidasi struktur molekul, khususnya gugus fungsional seperti OH, ikatan rangkap 2, dan keton. Daerah yang paling berguna yaitu pada daerah 1 sampai 25 mikrometer atau pada 10.000 sampai dengan 400 cm pangkat min 1. Satuannya yaitu satuan frekuensinya cm pangkat min 1 dan bukan satuan panjang gelombang. Berikut ada serapan khas beberapa gugus fungsi seperti alkana pada daerah serapan 2850 sampai 2960, bisa juga 1350 sampai dengan 1470 dan seterusnya.
Jenis spektroskopi IR ini ada 3. Ada inframerah jarak dekat, jarak menengah, dan jarak jauh. Untuk jarak dekat sendiri dengan panjang gelombangnya 0,75 sampai dengan 1,5 mikrometer. Untuk jarak menengah itu panjang gelombangnya 1,50 sampai dengan 10 mikrometer. Sedangkan pada jarak jauh itu panjang gelombangnya 10 sampai dengan 100 mikrometer. Berikut ada gambar spektrofotometrik inframerahnya. Ini ada skemanya. Spektrofotometer inframerah ini terdiri dari sumber radiasi, wadah sampel, monokromator, detektor, dan recorder. Penjelasannya, sumber radiasi mempunyai prinsip yaitu dipancarkannya sinar oleh padatan yang dipanaskan sampai pijar dengan aliran listrik. Sampel kompartemen sendiri adalah suplikan atau sampel yang dianalisis itu bisa berupa cairan, padatan, ataupun gas. Karena energi vibrasi tidak terlalu besar, sampel dapat diletakkan langsung berhadapan dengan sumber radiasi inframerah. Monokromator merupakan alat yang berfungsi untuk mendispersikan sinar dari sinar polikromatik menjadi monokromatik. Prisma monokromator ini terbuat dari garam NaCl, KBr, CSBr atau LiF yang berfungsi sebagai pengurai pengarah radiasi IR menuju detektor. Sehingga harus diletakkan di suatu tempat dengan kelembaban yang rendah untuk mencegah kerusakannya pada peralatan optiknya. Detektor sendiri berfungsi untuk mengubah sinyal radiasi IR menjadi sinyal listrik. Recorder sinyal yang dihasilkan dari detektor kemudian direkam sebagai spektrum inframerah yang berbentuk puncak-puncak absorpsi. Spektrum inframerah ini yang menunjukkan hubungan antara absorpsi dan frekuensi atau bilangan gelombang. Berikut adalah foto referensi jurnal yang saya ambil, yaitu dengan judul Isolasi Metabolit Sekunder dan Uji Aktivitas Insektisida Ekstrak N-heksan Kulit Batang Tumbuhan Nyiri Batu Psilocarpus molluscensis oleh Risadatul Amalia dan Nurul Hidayati. Berikut ada hasil spektrum FTIR isolatnya. Di sini ada serapan tajam dan melebar ini adanya gugus hidroksil karena ada pada serapan 3435. Di sini juga ada pada serapan 2850 sampai dengan 2960 ini mengandung gugus CH3-, CH2- dan CH, serta ada ikatan rangkap 3 pada panjang 2182 sampai 2346. Juga di sini ada vibrasi tekuk serapan di 1333 di sebelah sini sampai dengan 1465. Keberadaannya yaitu di sini adanya keberadaan alkil atau CH. Dan di 1640 di sini ini ada ikatan rangkap 2. Terus 1022 itu ada di sebelah sini. 1022 ini ada ikatan alkohol. Dan di 739 ada di sebelah sini. Ini adanya ikatan CH di tekukan benzen. Juga adalah penjelasan secara rincinya. Dari kesimpulan di jurnal yang tadi, setelah diuji selain menggunakan UV vis, FTIR juga diuji GC-MS-nya dan diketahui hasil isolatnya yaitu adalah senyawa ergos 5N3-ol dengan rumus molekul C28H48O yang dikenal dengan nama campesterol yang termasuk ke dalam senyawa steroid. Seperti ini bentuk senyawa steroidnya. Daftar pustaka yang saya pakai. Sekian video dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan dalam penyebutan dan lain sebagainya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.